Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hazihi ni'am wa nuballighu salata wa taslim ala khairil anam. Sahabat hati dan sahabat dunia maya Radio Cempaka Asri, saudara-saudariku, masyarakat Bulukumba dan sekitarnya, masyarakat negeri ini, Nusantara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya, Andi Satria, mengajak Anda untuk memuji Allah atas perkenannya sehingga kita berjumpa lagi di program yang selalu Anda tunggu, di acara yang senantiasa Anda nanti, yakni Bincang Malam nan Inspiratif. Dan malam ini sejam lebih dekat di Bincang Malam nan Inspiratif hadir lagi untuk Anda dengan tamu nan istimewa. Saya ingin mengabarkannya kepada Anda secara langsung dan itu pasti, tetapi saya tak lupa mengajak Anda untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasul yang agung, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara ini, sahabat hati dan sahabat dunia maya, adalah acara yang mengajak Anda untuk mengenali tokoh lebih dekat. Karena selama ini yang Anda dengarkan tentang seseorang mungkin dari kabar-kabar yang tersiar tidak jelas, tidak lengkap, andai pun ada kebenaran yang terkandung di dalamnya, belum sesuai dengan standar kebenaran tentang seseorang yang Anda dengar kabarnya. Sehingga hal itu berpotensi menyebabkan Anda salah kaprah terhadap seseorang tersebut sehingga memunculkan sangkaan-sangkaan negatif. Dan itu tentu sangat berbahaya karena bersangka buruk pada seseorang membawa kita pada dosa-dosa dalam tuturan dan tindakan. Sahabat hati, sahabat dunia maya, malam ini hadir untuk Anda Pak Andi Ashadi SEMM. Beliau adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bersama istri tercinta beliau, Dr. Gigi Andi Mukhlisa. Nah, Anda ingin langsung bertemu dengan beliau, bertegur sapa dengan beliau berdua, saya langsung mengajak Pak Camat Ujung Bulu untuk bertegur sapa dengan masyarakat Ujung Bulu secara khusus dan masyarakat Bulukumba secara umum, bahkan Anda yang lain di seluruh pelosok Nusantara tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi Ashadi. Andi Satria. Kabar Pak Camat? Alhamdulillah sehat walafiat. Berkat doa-doa sahabat, kami sekeluarga dalam kondisi sehat. Dan masyarakat selama ini mengenali Bapak dengan nama Pak Andi Gatot. Sehingga saya kabarkan ke Anda, beliau adalah Andi Ashadi SEMM. Beliau dipercaya oleh negara dan masyarakat Bulukumba, terkhusus masyarakat Ujung Bulu, sebagai camat di Kecamatan Ujung Bulu. Sebagai kepala keluarga, sebagai pribadi, sebagai pemerintah, bolehkah saya mengajak Pak Andi Ashadi untuk menyampaikan ke masyarakat tentang Bapak secara pribadi, profil Bapak dan tugas-tugas di rumah tangga ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kepada utamanya sahabat-sahabat saya yang kebetulan malam ini hadir di kediaman kami. Pertama, selamat datang di rumah kami. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan dalam hal melayani sahabat-sahabat sekalian. Yang saya hormati saudara saya Ustaz Andi Satria yang kebetulan sebenarnya keponakan Ustaz Ikhwan Bahar, sahabat-sahabat dari RCA, sahabat Dumai yang kebetulan malam ini menonton live di Radio Cempaka, di Facebook. Sebenarnya awal pertama kita harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, limpahan berkah. Malam ini kita diberi kesempatan bersilaturahmi walaupun secara live di Facebook. Kedua, yang tak henti-hentinya kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul, panutan kita sampai akhir zaman. Dan semoga salawat-salawat kita ke beliau
beliau berkenan memberikan kita syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pertama mungkin saya sapa sahabat-sahabat Dumai. Nama saya asli Andi Ashadi. Ashadi itu potongan nama dua orang tua saya, Andi Syafri dan Nur Hadis, Andi Nur Hadis. Kebetulan saya lahir di Ganjingi 5 Juli 1981. Saya anak kedua pasangan almarhum Haji Andi Syafri, Andi Untung, dengan ibunda Haji Andi Nur Hadis, Andi Mapangile. Bapak saya Gantarang, ibu saya Tanete. Kebetulan istri saya, beliau asli Jeneponto. Beliau putri ketiga dari pasangan Abdul Rasid Karisiga bersama Siti Asnah Kareng Kanang. Ya, kalau di Jeneponto itu kan ada panggilan lain. Ya. Memulai karir di Bulukumba, awalnya itu saya diterima kembali setelah kuliah SMA di Makassar. Waktu SMA itu di SMA 8, kuliah di Kendari 5 tahun, 98 sampai 2003, kembali ke Makassar kerja. Pas diterima sama beliau, Bapak Ayahanda Bapak Bupati Andi Muhammad Andi Sukri Andi Sapewali, tahun 2010 saya mulai pindah ke Bulukumba. Awalnya di Bapeda, terus ke Sekretariat DPR 5 tahun, setelah itu ke PMD, setelah itu ke Kepala Bidang di Perisinan, setelah itu Kaba Umum 2 tahun. Alhamdulillah dari tanggal 30 Januari kemarin 2019 sampai sekarang dipercayakan sama beliau sebagai Camat Ujung Bulu. Mungkin itu saja Ustaz. Sangat cemerlang jenjang karir Pak Andi Ashadi SEMM atau Pak Andi Gatot, Pak Camat Ujung Bulu di usia yang masih sangat muda tetapi dipercayai oleh negara dan pemerintah Kabupaten Bulukumba secara khusus sebagai pimpinan tertinggi di lingkup pemerintahan Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan kecamatan yang terletak di ibu kota Kabupaten Bulukumba. Lalu sahabat hati dan sahabat dunia maya, Anda dan saya ingin bertanya lebih banyak ke beliau, tapi saya juga mengajak Anda berkenalan lebih dekat dengan istri tercinta Pak Andi Ashadi, Ibu Dr. Gigi Andi Mukhlisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Dan saya menyapa dokter dengan sapaan yang lebih akrab terdengar dengan siapa? Dokter Lisa biasanya, Pak Ustadz. Dokter Lisa. Iya. Baik. Dan perbedaan usia dengan Pak Camat berapa tahun, Bu? Saya 4 tahun beda usia dengan Pak Camat. Kebetulan, kebetulan saya lebih tua dari Pak Camat. Ya, tapi alhamdulillah Pak Camat lebih dewasa dibanding saya. Jadi dia lebih mengayomi, walaupun umur beliau masih muda dibanding saya. Usia yang berbeda 4 tahun tetapi sangat ideal untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Ibu Lisa atau Dokter Lisa pertama kali bertemu dengan pria gagah di samping kanan saya ini di mana? Kebetulan saya pertama kali tugas di Bulukumba itu tahun 2006 dan saya dipertemukan sama salah satu keluarga yang ada di Bulukumba juga. Saya dipertemukan pada tahun 2007. Jadi kami silaturahmi, keluarga mereka silaturahmi ke keluarga kami di Jeneponto. Dan alhamdulillah kami tawaruk cuma 3 bulan dan akhirnya kami menikah di bulan April tahun 2007 tersebut. Pertama kali bertemu dengan Pak Andi Ashadi di mana, dokter? Saya pertama kali ketemu dengan Andi Ashadi, mereka bersama keluarganya datang ke Jeneponto didampingi dengan saudara sepupu saya yang
yang memperkenalkan kami. Dan pada saat Dokter Lisa saat itu melihat beliau pertama kali, langsung terbersit cinta di hati? Kebetulan waktu itu kami tidak tahu bahwa kunjungan mereka itu ada apa-apanya, maksudnya ada maksud. Jadi saya tidak terlintas di pikiran saya bahwa kunjungan mereka itu mau melihat-lihat ceritanya seperti itu. Subhanallah. Ya, dan Odo-odo. saat ini kan beliau bertugas sebagai pemerintah di Kecamatan Ujung Bulu dan beliau juga banyak berkegiatan di kegiatan-kegiatan misalnya bersentuhan langsung dengan alam liar atau hutan belantara. Dokter Lisa sebagai istri menyikapi itu dengan cara apa? Saya kebetulan juga orangnya santai, jadi apa yang dilakukan sama beliau saya dukung sepanjang kegiatan beliau itu saya tahu di mana dan di mana tempatnya dan kapan acaranya, saya selalu mensupportnya. Jadi saya tidak ambil banyak pusing dengan kegiatan beliau, yang pastinya itu positif, saya akan mendukungnya. Ya, dan baik dokter, masyarakat Ujung Bulu secara khusus tentu ingin juga mengetahui segenap buah hati Pak Camat dan dokter. Bolehkah disebutkan yang tertua hingga yang bungsu untuk sementara? Ya, kebetulan kami mempunyai 3 anak, 1 orang putra namanya Andi Muhammad Gali, dan kebetulan dia baru mau masuk pesantren markas Imam Malik. Dan yang kedua namanya Siti Andi Nur Rahma, dia sekolah di SD 2 sekarang kelas 5. Dan yang ketiga putri bungsu kami yaitu Andi Nur Hidayah, kebetulan dia mau masuk di PAUD Al-Audat, rumah Al-Quran. Jadi ketiga-tiganya alhamdulillah sekarang tumbuh dengan sehat dan semoga kelak nanti bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bisa hafiz dan hafizah Al-Quran. Insya Allah. Dan ketika Pak Andi Ashadi bertugas di kantor dan dokter juga bertugas, ketiga buah hati Pak Camat dan Bu Dokter berada di mana? Di sekolah, lalu kembali dari sekolah, berada di rumah ini, siapa yang menjaga Bu? Kebetulan kami ada asisten rumah tangga, jadi anak-anak kami diantar ke sekolah itu sesuai dengan jam pelajarannya, dan setelah kembali dari sekolah mereka dijaga sama asisten rumah tangga. Baik, sahabat hati, sahabat dunia maya, Anda saya silakan berinteraksi dengan beliau berdua. Mungkin ada hal yang Anda selama ini dengarkan sekilas atau sekelumit tentang Pak Andi Ashadi dan Anda ingin tanyakan malam ini di sini di program Bincang Malam dan Inspiratif sejam lebih dekat dengan Pak Andi Ashadi SEMM. Saya kembali ke Pak Camat. Sebagai pribadi, sebagai pria yang masih sangat muda tetapi dengan tugas yang sangat strategis, cara Bapak menyiasati penugasan yang sangat strategis ini dengan dorongan jiwa muda yang masih sangat menggelegar itu, seperti apa Pak? Alhamdulillah selama panjang tugas di kecamatan. Pertama yaitu saya sangat senang sebenarnya karena proses pendewasaan itu saya dapat di sini di jabatan ini. Karena apa? Berbagai masalah, berbagai karakter. Karena kan kalau di Ujung Bulu itu kan rata-rata pendatang, bukan sudah majemuk, masyarakatnya majemuk. Tapi alhamdulillah selama 1,5 tahun saya enjoy dipanggil kiri kanan. Ada hal yang bagus di masyarakat kita. Setidaknya kita belajar menyentuh hati mereka. Di Ujung Bulu itu beda Ujung Bulu yang kondisi sekarang ya. Di masa sekarang saya syukur bahwa dulu waktu SMP kan masih ada yang namanya perang antar geng. Sekarang alhamdulillah berkat pengamanan yang bagus, komunikasinya kami bagus di kecamatan, para lurah,
para Babinsa, Babin Kamtipmas, alhamdulillah aman dan saya enjoy sekali ini di wilayah ini. Mengenai permasalahan yang ada, jika ada, intinya kami komunikasikan. Saya beserta lurah sampai kepala lingkungan itu terlibat. Makanya alhamdulillah tidak ada masalah yang tidak selesai. Kita selesaikan di lapangan. Begitu saja mungkin Ustaz. Dan Pandias Hadi yang terhormat, saya telah mengenali Pandias Hadi secara pribadi. Ketika Pandias Hadi masih sangat muda, ada hal-hal atau dunia-dunia liar yang Pandias Hadi berada di dalamnya. Lalu kini didaulat sebagai pemerintah. Seliar dan segulita apakah dunia-dunia itu yang sebelumnya Pandias Hadi berada di dalamnya? Ini. Ya kalau umpama ditanya dunia laki-laki yang pernah saya lalui ya itu ada pernah waktu di 25 tahun itu. Mulai dunia liar itu saya kenal di usia 13 tahun. Saya besar di pasar, berlegaul sama pasar. Di kesempatan ini juga semoga sahabat dunia maya dapat mengambil mengambil pelajaran. Yang saya ambil juga pelajaran bahwa ada usia yang sekitar umur itu 25 tahun sia-sia. Ya. Sia-sia dalam artian bahwa 25 tahun itu ya itu seperti yang liarnya itu, semua yang namanya tanda kutip maksiat, semuanya mulai dari yang kecil-kecil kayak minuman keras yang paling murah sampai yang paling mahal, sampai semua itu dunia pernah hitam dikenali. Saya kenal dan ya. Cuman alhamdulillah di tahun 2018 kemarin ada sahabat dari termasuk salah satunya ketua Dai Muda yang malam ini hadir di rumah saya. Beliau itu dulu setiap yang mendidik istilahnya gini, mungkin Ustaz Iwan ini Pak Ketua Dai Muda sana itu salah satu orang yang memberikan motivasi buat berbenah. Contoh beliau setiap ada kegiatan keagamaan dalam kondisi apapun pasti dia nelpon. Ada kegiatan gini, ada kegiatan gini. Akhirnya setelah itu ada sahabat-sahabat di komunitas pejuang subuh, biker muslim yang tiap hari memberikan motivasi buat berubah. Dan itu alhamdulillah 13 tahun ya saya. Waktu saya berhenti total, satu yang dia bilang terucap di mulutnya istri saya, 13 tahun ini saya tunggu yang begini. Ya, itu mungkin dorongan doa utamanya dari ibu, dari istri, anak-anak, sahabat-sahabat sekalian yang selama ini setiap hari bersama di kantor, ya, mau melihat kita baik. Dan itu juga buat sahabat Dumai yang masih bergaul dengan dunia hitam, sudahilah, tidak ada. Ada beberapa pengalaman teman-teman saya kemarin waktu masih di dunia itu meninggal. Ada waktu kajian saya dengar bahwa ada muslim yang mati dalam kekafiran. Kenapa mati dalam kekafiran? Bahwa dia meninggal walaupun muslim tapi pas contohnya sudah miras jatuh meninggal. Nah, mungkin dari situ Ustaz, saya mulai berpikir bahwa entahlah kapan kita meninggal. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang 25 tahun itu, usia disia-siakan itu, bahwa kita bisa berubah lebih baik. Demikian Ustaz.
Dan Pak Ketua Basnas Bulukumba juga menyaksikan acara kita malam ini. Pak Camat dan Bu Dokter, Pak Haji Muhammad Yusuf Sandi berkata, semoga sukses dan sehat senantiasa untuk Pak Wali dan Bu Dokter. Maksud Terima dari kasih, sebutan Pak Wali ini apa, Pak? Ini istilahnya sahabat-sahabat. Karena kebetulan kami dipercayakan di kota, di pusat kota. Jadi dipanggilnya itu Pak Wali Kota. Ya mudah-mudahan itu doa. Semoga besok-besok di atasnya itu. Kan di atasnya camat. Insya Di Allah. atasnya camat. Dan sebagai camat di ibu kota, tentu tantangannya jauh lebih besar. Tapi saya tidak bermaksud untuk menafikan kecamatan yang lain. Akan tetapi secara faktual, camat yang terletak di ibu kota, kabupaten, memiliki heterogenitas yang sangat tinggi dan membutuhkan sosok pemimpin yang sangat berkarakter. Bolehkah Pak Andi Ashadi membagi karakter hebat dan kuat itu kepada publik? Satu, pendekatan ke masyarakat kita harus rubah. Kita harus sesuaikan dengan zaman. Sekarang kan milenial. Pendekatannya bukan seperti camat yang dulu itu yang harus kita. Sekarang kita harus yakin bahwa kita harus kembali ke hakikatnya bahwa kita ini adalah pelayan. Ya. Bukan camat yang di tahun-tahun sebelum yang dulunya itu harus disanjung, disoja istilah Bugisnya. Sekarang pendekatan yang saya lakukan bersama para dengan hati. Insya Allah karena setahun ini itu yang saya bilang tadi, Ustaz. Saya senang dan saya sangat enjoy berbagai masalah yang kita hadapi, tapi alhamdulillah selesai. Nggak ada yang nggak ada yang terlalu berarti begitu. Karena apa? Pendekatan yang kami lakukan itu lebih ke selalu ke pendekatan persuasif ke masyarakat. Kami yang datang dan kami harus tahu bahwa kami ini pelayan. Itu saja Ustaz. Dan saya juga sering menyaksikan Pak Andi Ashadi berada di pinggir jalan bersama lintas kelompok atau lintas komunitas, lintas usia. Dan ketika Pak Andi Ashadi berada di tengah-tengah bapak-bapak atau saudara-saudara kita yang berusia 50 atau 60 tahun, pada saat itu Pak Andi Ashadi tampak berusia 70 tahun. Itu membuktikan bahwa Pak Andi Ashadi mampu menjadi orang yang sangat dewasa sebagai orang tua kita di Kecamatan Ujung Bulu. Terlebih jika berada di kalangan milenial, Pak Andi Ashadi justru menjadi tampak jauh lebih muda dari kalangan milenial itu sendiri. Nah, hal lain Pak yang saya ingin tanyakan, ketika berada di luar dan ditemui oleh lintas kalangan dan menanyakan pelayanan-pelayanan di lingkup pemerintahan Kecamatan Ujung Bulu, pertanyaan itu berupa keberatan atau aduan-aduan, Pak Andi Ashadi langsung menjawab di tempat di mana Bapak ditemui. Ya, kalau untuk saya selama di 1,5 tahun jadi camat, handphone itu tidak pernah mati. Apapun masalahnya, apapun saya siap ditelepon, kadang malam, kadang siang, kadang kalau memang sudah contoh kayak ada pelayan mau kayak kemarin waktu butuh tanda tangan pendaftaran, saya siap di mana saja. Ditemui walaupun bukan jam kantor, karena kan yang saya kembalikan ke hakikatnya kita itu pelayan. Kita ini pelayannya masyarakat, bukan pejabat yang harus dilayani, tapi kita yang harus melayani masyarakat. Karena memang camat itu tugasnya gitu. Enggak boleh enggak boleh harus di kantor. Kalau saya sih prinsip saya di mana saja. Handphone saya 24 jam aktif, kapan saja, di mana saja. Yang selama saya masih di Bulukumba, temui saya kapan saja. Saya ingin Pak Andi Ashadi menyapa Camat Gantarang yang juga menonton acara ini. Halo adik camat Andi Uka, selamat malam. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu tercurah buat kita dan keluarga di Gantarang. Amin. Mari mempertemukan strategi
Saya sebagai wali di Kecamatan Ujung Bulu di Kota Bulukumba dan Anduka sebagai camat di kecamatan terluas di Kabupaten Bulukumba. Ya. Dia lebih hebat itu jadi camat karena di sana masih enaknya apa di Gantaran itu kan luas dan ada beberapa daerah masih rawan. Jadi saya akui dia jadi camat itu. Nah, karena Pandi Ashadi adalah seorang pemotor tangguh, seumpama saya menyebutkan dua nama, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Siapa yang Valentino Rossi dan siapa Marc Marquez antara Pak Camat Ujung Bulu dengan Camat Gantaran? Kalau saya karena saya Valentino Rossi sudah tua, sudah sering jatuh, tidak bisa tidak bisa biasa. Kalau tikungan itu lewat dilewati sama Marc Marquez. Gitu. Tetapi MotoGP tak akan pernah menarik tanpa Valentino Rossi. Iya. Walaupun tidak pernah juara, tetap sisa nama besar. Sahabat Dunia Maya, sahabat hati Cempaka, itu khas Pak Andi Ashadi, SEMM, sangat rendah hati ketika saya memancing beliau dengan sanjungan-sanjungan. Beliau tidak menepis itu, tetapi beliau mengarahkannya kepada fakta bahwa saya adalah pribadi yang tak bisa apa-apa tanpa doa dari Anda semua. Wahai sahabat hati dan sahabat Dunia Maya. Saya kembali ke Bu Dokter. Seorang pria hebat tentu karena dipengaruhi atau disebabkan oleh perempuan tak kalah hebat yang mendampinginya. Apa yang Dokter Lisa telah lakukan berupa sikap ataukah pesan-pesan lisan sehingga Pak Andi Ashadi seanggun, setampan, segagah dan sestrategis ini saat ini? Kalau saya pribadi pesan-pesan lisan sepertinya saya tidak pernah Pak ya memberi pesan-pesan lisan, tetapi saya lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya suami saya ini bisa dibukakan pintu hatinya untuk menjalani hidupnya lebih baik lagi. Dan alhamdulillah doa-doa saya sejak 2007 sampai sekarang 2018 alhamdulillah sudah dijawab Pak Ustadz. Yang selama ini saya mendoakan semoga beliau bisa berubah ke arah yang lebih baik, dan alhamdulillah 2018 sudah ada perubahan menuju yang lebih baik. Semoga saja dia tetap istiqomah di jalannya dan lebih meningkatkan keimanannya lagi sehingga kami dan anak-anak bisa diayomi oleh beliau dan bisa menjadi teladan bagi saya dan anak-anak. Bagaimana dokter jika setelah bertugas sebagai pemerintah di Kecamatan Ujung Bulu, di malam hari setelah salat Isya, beliau berangkat menemui umat sebagai ustadz? Dokter setuju jika beliau menjalankan amanah penting lainnya sebagai ustadz? Saya sangat setuju dan alhamdulillah selama ini Pak Andi Ashadi juga sudah memasuki dunia itu. Cuman karena persoalan ada wabah, akhirnya kegiatan-kegiatan kajiannya agak sedikit terhambat dan bukan terhambat sih, tapi tetap dijalankan walaupun itu lewat online. Dan saya sangat mendukung sekali dan mensupport sekali, dan saya sangat berterima kasih teman-teman beliau yang sudah mengajak beliau ke arah yang lebih baik. Karena saya yakin beliau kalau didampingi sama orang-orang yang baik di sekelilingnya, insya Allah dia juga akan ikut baik. Misalnya dokter, di suatu hari Pak Camat sedang menempuh jalur berlumpur, alur berkelok, dan saat beristirahat tiba-tiba ada seorang cewek yang meminta Pak Camat berfoto dengannya. Apakah raut dokter berubah atau biasa-biasa saja? Kebetulan Pak Camat ini orangnya sangat terbuka dengan saya, dan kebetulan teman-teman eventnya, teman-teman motornya hampir saya tahu semua. Jadi kalau setiap ada cewek yang berfoto sama beliau, saya pasti tahu karena orang-orangnya itu sudah dikenalkan semua sama saya. Dan kebetulan kami juga di pasukan BC komunitas beliau, istri-istri mereka terlibat. Jadi setiap ada kegiatan, maksudnya ada setiap sih paling ada akhir tahun, biasanya kita
rekreasi bersama keluarga. Jadi kami sangat dekat dengan teman-teman mereka. Dan tadi dokter ketika pertama kali tiba di kediaman Pak Camat dan dokter, saya mendengar Pak Camat menyapa dokter dengan sapaan sayang. Ya, betul sekali Pak Ustadz. Jadi sejak kami menikah itu di tahun 2007, Pak Camat tidak pernah memanggil nama saya, dia selalu memanggil kata saya. Oh, sahabat hati, sahabat dunia maya, Anda boleh iri, dan iri seperti inilah yang disunahkan dalam agama kita, karena Pak Camat kita memberikan contoh atau keteladanan bahwa beliau menggunakan kata sayang untuk memanggil atau menyapa istri tercinta beliau. Wajarlah jika kata sayang yang disapakan oleh beliau ke Dr. Lisa berbuah jauh lebih manis berupa pengabdian yang tulus dan perhatian penuh dari sang istri, sehingga Pandias Hadi SEMM berkembang bukan hanya secara pribadi sebagai pribadi, tetapi beliau adalah pribadi yang kini menjadi pemerintah, menjadi penanggung jawab untuk masyarakat Ujung Bulu, insya Allah untuk masyarakat Bulukumba dan Indonesia. Amin. Saya mencoba menyapa para penonton dan pendengar kita, Pak Camat dan Bu Dokter. Pertama tentu Camat Gantarang, selamat malam. Bu Andi Uke Indah Permatasari serta Nur Hasna dan Anda yang lain, Dian Mangundari yang berkata, selamat menikmati program ini, acara yang sangat menginspirasi, serta Siri Napace yang berkata, Assalamualaikum Adama. Juga untuk sahabat hati yang bernama Munandar, Ali Munandar, Masya Allah, sehat dan sukses selalu Pak Wali. Juga untuk Sulaikha Al-Bajri, serta Hasni Hajra, Hari Zainuddin yang berkata, teladan yang luar biasa, contoh sempurna untuk kita semua. Serta Andi Haryanti Gani, apapun masalahnya insya Allah diselesaikan dengan baik oleh Pak Camat, luar biasaku, Pak Camat istimewaku. Terima kasih Andi Haryanti Gani. Serta Heri Susanto, terima kasih. Aswandi Al-Azhar, sehat selalu Pak Camat, calon pemimpin yang sangat potensial untuk Bulukumba di masa mendatang. Luar biasa. Juga Bung Pambil Rere, Pak Sekretaris Desa Tan Harapan Kecamatan Dilau Ale, desa di mana Pak Camat dilahirkan. Pak Sekdes Tan Harapan juga menonton acara ini. Selamat malam Pak Sekdes. Juga untuk Pak Joharta Tayyip Maloga, saya saksi bahwa Pak Camat berada di dunia lain namun kini berada di dunia yang indah dan berberkah. Pak Joharta Tayyip Maloga, acara ini bukan acara buka kartu, tapi acara ini adalah program inspiratif. Juga untuk Pak Hamka Komura, sehat dan sukses selalu terus Pak Camatku, kata Pak Hamka Komura. Serta Bung Hendra dan Anda yang lain, saya akan sapa sebentar karena mengalir terus apresiasi dari para penonton dan pendengar kita. Pak Andias Hadi, saya sebenarnya ketika tidak berbincang di acara siaran langsung seperti ini menyapa Bapak dengan tagato. Tapi malam ini saya harus hormat pada kode etik Radio Cempaka Asri, maka saya menyapa Bapak dengan Pak Andias Hadi. Maafkan saya Kareng Lolo kalau saya menyapa dengan sapaan senormatif itu, walaupun secara nasab kekeluargaan, sahabat hati dan sahabat dunia maya, beliau adalah kakek saya cucunya. Dan ternyata saya lebih tua dari kakek saya. Itu aneh tapi nyata. Ketika berada di tengah-tengah masyarakat, berinteraksi dengan publik, pernahkah Pak Andias Hadi mendapatkan perlakuan dari masyarakat, misalnya Bapak tak diketahui sebagai camat? Sering. Sering? Ya. Lalu Pak Andias Hadi menyikapinya dengan cara apa? Santai aja. Mungkin dia tidak tahu. Nah, saya selalu berpegang begini. Tidak perlu kita jelaskan siapa diri kita. Orang tua, karena Ali bin Abi Thalib kan ngomong gitu. Yang benci, tidak percaya, yang sayang juga tidak peduli. Kalau saya dari orang tua papi, almarhum itu selalu bilang, orang lebih bagus ke orang yang tahu kau dibanding kau yang kasih keluar dirimu. Ada contoh satu kali dulu pernah perkemahan di atas di Buntutiro. Saya sudah duduk di dekatnya tuh ibu. Di sampingnya, tiba-tiba dia ngomong temannya, ada Pak Camat katanya. Saya senyum-senyum saya, mana me? Ada Pak Camat Ujung Bulu katanya. Saya diam-diam saja, nggak ngomong-ngomong juga.
Jadi pas ada yang satu tegur, dia tegur gitu temannya tadi, dia bilangnya, di mana Pak Camat? Langsung dia bilang, itu di samping nih. Langsung dia bilang, kita, bilang iya dari tadi Kak di samping di sini. Nggak tahu saya terlalu muda kayaknya untuk jadi camat. Atau terlalu gaul. Padahal juga sekali gini, pernah ada yang tanyakan, di kantor saya guyoni, nama saya, kebetulan papan nama saya itu kan kadang saya pakai yang nama asli, kadang juga ini guyon-guyon saja, nama Andi Gatot gitu. Pas tiba-tiba calon siswa sebenarnya, siswa dari yang mendaftar polisi itu, saya tanya semua, kebetulan dia rame, saya tanya, kenapa Ki Dek? Dia bilang, kebetulan ada saya mau tanda tangan sama Pak Camat. Dia lihat papan nama situ, nama saya Andi Gatot. Dia lihat papan namanya Camat, Andi Asadi. Dia bilang, kita kumpul berkasnya, sini saya. Begitu saya saya enggak masuk di ruangan, saya tanda tangan di tempat. Saya berdiri, saya sudah tanda tangan saja. Terus dia protes, kenapa kita tanda tangan Ki? Saya bilang, kenapa Kak? Bilang, bukan kita Pak Camat. Bilang, saya camatmu. Nggak lagi, saya camatmu. Oh iya, lain nama sana. Iya, biar itu nama, ini nama gaul. Dan memang itu tadi yang kita sebut, Ustadz, saya itu lebih dikenal dengan nama Andi Gatot dibanding nama yang asli. Tapi mudah-mudahan dengan ini orang tahu, misalnya itu tuh Andi Gatot, itu tuh Andi Asadi, karena memang lebih dikenal itu. Nggak tahu juga semenjak SMP sampai sekarang itu yang dikenal Andi Gatot. Kalau Andi Asadi itu, aduh jarang sekali, di dinas-dinas mungkin nggak ada yang jarang yang tahu. Ya mungkin begitu Ustaz. Dan saat Pandi Ashadi misalnya berada di kajian-kajian komunitas pejuang subuh dan bikers muslim Bulukumba, pada saat Bapak menyampaikan tausiah atau memberi materi, pernahkah ada teman-teman Pandi Ashadi di komunitas pejuang subuh dan bikers muslim Bulukumba yang bertanya, mohon maaf Pak Camat, saya mau bertanya. Kalau itu minta maaf Ustaz, saya belum pernah bawa tausiah. Cuman kalau jadi moderator sering di kandang. Nah, ya. Karena saya belum, ilmu agama saya jujur belum bisa untuk membawa tausiah, tapi saya ingin belajar, cuma diajak biasa teman sahabat-sahabat semua untuk jadi moderator. Yang kedua, saya jujur kalau di komunitas itu saya untuk di BMB dengan pejuang subuh, kadang ustadznya saya suruh pusat. Kenapa? Kalau dia panggil saya Pak Camat, saya bukan camat, saya member. Saya tidak mau, kalau menurut saya prinsip ya, bukan prinsip saya itu, saya bergabung sama mereka pribadi saya, bukan jabatan. Saya ingin belajar sama mereka karena mereka lebih berilmu dibanding saya. Makanya saya selalu mengatakan sama sahabat-sahabat bahwa jangan pernah panggil saya Pak Camat, karena saya belum pernah ganti nama. Nama saya tetap Andi Gatot, bukan Camat. Kalau di komunitas, karena ada apa ya, kayak ada jarak begitu kalau kita dipanggil jabatan. Minta maaf Ustaz, saya jujur paling geli dipanggil jabatan, minta maaf. Ya, lebih senang kalau kayak gini ya dipanggil Andi Gatot atau itu saja, nggak usah dipanggil jabatan gitu. Tapi ketika Pak Andi Ashadi bertemu dengan Pak Bupati Bulukumba, Bapak Andi Muhammad Syukrin di Sepewali, seringkah ada guyonan-guyonan atau candaan-candaan khasnya seorang bapak ke anaknya? Ada panggilan kesayangan. Apa panggilan kesayangan Pak Bupati ke Pak Andi Ashadi? Jonga. Siapa Pak? Jonga. Oh. Andai kan bisa dilihat, saya cerita sedikit sama beliau. Ini Pak Bupati, mohon maaf, ayahanda saya, Pak Bupati. Di beliau berdua ini, kalau di Pak Bupati, saya belajar itu gaya pemimpin yang tegas, bijaksana, dan membawa kita seperti anaknya. Ya, mungkin Ustadz lihat itu? Iya. Itu fotonya beliau. Mungkin juga saya bisa kasih lihat satu. Ada apa ya? Ada beberapa hal yang saya pelajari sama beliau. Ini fotonya beliau. Foto dalam dompetmu. Ini fotonya Pak Bupati. Luar biasa. Ya kan?
Seandainya kamera bisa menyorot lebih dekat, maka ini akan fotonya tampak Pak Bupati. oleh masyarakat Ada Bulukumba. beberapa pelajaran yang saya dapat dari beliau. Cukup saya yang tahu. Dan itu makanya saya kalau teladan di Bulukumba, beliau. Jadi panggilan sayangnya juga saya terima. Ya walaupun mungkin orang lain selalu mengatakan bahwa ya, kenapa mau dipanggil begitu? Wah itu kok tidak tahu. Panggilan sayangnya Pak Bupati ke orang-orang yang dekat sama beliau itu panggilan sayangnya. Tetapi sahabat hati dan sahabat dunia maya, masyarakat Bulukumba secara umum dan terkhusus Anda saudara-saudariku masyarakat Kecamatan Ujung Bulu, ketika Pak Camat tadi buka dompet yang berisi salah satunya foto Bapak Bupati kita tercinta Bapak Andi Muhammad Syukri Desa Pewali, saya tak melihat ada selembar pun uang, Pak. Ya, Dompet itu tebal hanya berisi kertas-kertas yang bukan uang. ini cok ke Ustaz. Baik. Sahabat Karena hati. istri saya ini dia pandai mencari uang. Tapi enggak, guyon itu Ustaz. Dia ini salah satu perempuan yang mungkin tidak ada samanya. Insya Allah. Ya. Tidak pernah periksa kantong, tidak pernah periksa dompet. Itu kayak dari awal begitu, tidak pernah periksa handphone. Jadi dibiarkan saja gitu, karena memang dia paham. Kalau di dompet memang tidak ada jualan suaminya. Ya, dia tidak pernah, artinya gitu. Dia tahu kalau dia butuh duit dia minta. Ya, biasa gitu. Sahabat hati, sahabat dunia maya, seorang pemerintah dengan pendamping seorang dokter. Menurut saya dua kutub yang sangat berbeda. Pemerintah bertemu dengan lintas kalangan dengan bermacam karakter, sementara seorang dokter terlatih dengan ketelitian. Bagaimana mempertemukan itu? Saya ingin mengajak Anda mendengarkannya langsung dari Dr. Lisa. Tapi sebelumnya dokter, saya ingin membaca dan mendengarkan ke Pak Camat dan Bu Dokter apresiasi dari masyarakat Pak Camat dan masyarakat Bulukumba secara umum serta masyarakat negeri ini secara lebih luas lagi. Opan Nakana berkata semoga istiqomah, amin. Serta Pak Hendra yang bilang selamat menikmati malam dan inspiratif ini. Juga untuk Erni Damayanti Irfandi yang berkata sehat dan sukses senantiasa untuk Pak Camat dan Bu Dokter. Serta Rizwal Kifayat, RCA luar biasa, narasumbernya lebih luar biasa lagi. Serta Ina Alfian Hasaruddin, sukses senantiasa untuk Pak Camat, tetaplah menjadi orang yang ramah pada semua orang, semua kalangan. Terima kasih Ina Alfian Hasaruddin. Serta Amir Farti, mantap saudaraku, Camat terhebat, sukses senantiasa wahai saudaraku. Dan ada tambahan dari Pak Juharta ini Pak Camat. Sepertinya beliau malam ini adalah orang yang ingin menelpon saya secara pribadi. Bung Andi, sebentar kita bicara secara privat. Pak Juharta bilang, masih banyak yang aku ingat dan ingin kusampaikan. Apalagi ketika Pak Wali berkeringat pada saat berkegiatan di ruang terbuka dan ia ingin menyampaikan sesuatu berupa puisi, namun ia mewakilkannya ke saya. Terima kasih Pak Juharta Tayyib Maloga. Dan Bu Asma Ramadhani, keberhasilan laki-laki karena ada perempuan hebat di sampingnya. Barakallahu fikum, dari Asma Ramadhani. Dan juga untuk Abu Rifki, waalaikumsalam. Pak Camat orang baik, saya tukang ojek yang pernah mengalami kecelakaan di rel kereta dan mengakibatkan klavikula saya hancur serta motor saya pun hancur. Saat ini saya belum bisa mencari nafkah. Tetapi karena Pak Camat yang terhormat adalah orang yang rendah hati dan sangat peduli pada sesama, maka saya mengabarkan hal ini kepada Pak Camat dan Bu Dokter. Terima kasih Pak Bu Rifki. Insya Allah apa yang Anda kabarkan di kesempatan ini didengarkan langsung oleh Pak Camat, kebanggaan kita, kesayangan kita. Untuk Anda yang lain masih akan saya sapa. Dan sebelum saya ke Bu Dokter, bolehkah Pak Camat mengapresiasi semua apresiasi ini? Silakan. Ya, saya terima kasih kepada sahabat-sahabat Dumai yang telah memberikan tanggapannya di live ini. Saya jawab sedikit Ustadz. Yang anunya Pak Juharta. Saya itu memang waktu di DPR ada kenangan sama beliau itu. Jujur beliau itu guru saya.
guru dalam artian beliau yang mengajarkan saya berani tampil. Dulu saya Kasuba, Pak Juharta anggota DPR yang terhormat, beliau itu ketua komisi D. Bayangkan kita ini bersahabat, kemanapun pergi Pak Juharta saya temani. Kami yang pendampingnya beserta beberapa staf. Tiba-tiba pada saat pembahasan anggaran, saya tidak tahu, dibantai sama dia, dibantai dalam tanda kutip. Itu dia suruh jelaskan semua saya punya kegiatan. Itu hari kan saya belum tahu bagaimana caranya menghadapi forum resmi, tapi alhamdulillah pada saat itu dari situ saya belajar dan akhirnya Pak Juharta motivasinya itu hari, kau belajar kau bagaimana kau di forum resmi, bagaimana kau ketemu dengan banyak orang dari situ. Dan itu betul itu waktu dia sebut tadi bahwa saya berkeringat. Bayangkan di komisi D itu AC-nya kiri kanan. Tapi karena Pak Juharta yang tidak turun keringat dinginku, Ustaz. Tapi dari situ saya belajar, akhirnya saya bisa berhadapan dengan orang banyak. Bahwa bicara di depan orang gitu. Itu berkat Pak Juharta. Ini yang sekali lagi Pak Andias Hadi yang menjelaskan ke publik, kepada seluruh kalangan, bahwa Pak Andias Hadi memang pribadi yang memiliki keluar biasaan di atas mereka yang luar biasa. Itu karena Pak Andias Hadi tidak menyembunyikan itu, tidak berusaha menepis semua itu, justru Pak Andias Hadi mengakui itu dan memperdengarkan ke publik bahwa itu pelajaran. Ini ilmu seperti ini Pak Andias Hadi dapat dari mana? Saya ini besar di jalan, Ustaz. Ya, biasa ketemu sama siapa saja dan belajar sama siapa saja. Ya, termasuk sama Ustadz, sama ketua dai muda. Ada dari itu kan katanya hidup ini kan belajar. Ya itu bukan belajar maksudnya belajar sama guru. Kita harus belajar dengan siapa saja. Nah, termasuk yang tadi itu. Ternyata pada saat itu dia dia kasih saya pelajaran yang berharga yang saya bawa sampai sekarang. Andai kan tidak dikasih begitu kayak dulu waktu di sekretariat DPR, mungkin sampai sekarang saya tidak bisa berhadapan dengan Ustadz, apalagi dengan sahabat Duma yang ada kamera kayak gini. Itu. Dan keberadaan seorang Andias Hadi SEMM sebagai camat hebat, camat yang tangguh, itu karena dibentuk oleh bupati yang tak kalah hebat dan tak kalah tangguh. Sepakatkah Pak Andias Hadi dengan apa yang saya katakan itu? Sepakat, Ustadz. Bapak Bupati itu mengajarkan kami ketegasan, guyon, serius, santai, selesai. Serius, santai, selesai. Itu Bapak Bupati. Sahabat hati, sahabat dunia maya, Andi Muhammad Syukri yang Desa Pewali adalah Bupati Bulukumba. Beliau pernah juga berpesan ke saya secara langsung, ketika engkau tak senang dengan perilaku seseorang, jangan bicarakan ketidaksenanganmu itu di belakangnya, tapi sampaikan langsung kepada orangnya. Ini adalah keteladanan yang sebaiknya kita jadikan pula sebagai prinsip-prinsip berkehidupan. Saya ke Bu Dr. Lisa. Dokter, seorang pria hebat, seorang pemerintah yang dengan teduh mengayomi masyarakatnya, pasti karena didukung oleh perempuan yang tak kalah teduh. Keteduhan seperti apa yang Dr. Lisa berikan kepada pria yang bernama Pak Andias Hadi ini? Keteduhan yang biasanya saya berikan kepada beliau pada saat beliau pulang kantor. Beliau ini kan terlalu aktif Pak Ustadz ya, aktif sekali malah. Kalau anak-anak bisa dibilang hiperaktif. Jadi dia ini terlalu banyak kegiatan di luar, dan begitu dia pulang ke rumah, saya selalu menyambutnya dengan senyum, karena saya pikir mereka pasti beliau ini capek. Jadi dengan sambutan-sambutan senyum itu bisa menghilangkan sedikit lelahnya yang di luar. Dan ketika misalnya Pak Camat hendak tinggalkan rumah menuju tempat tertentu ke acara-acara resmi misalnya, Bu Dokter memermak penampilan Pak Camat, memolesnya sedemikian rupa?
Kalau saya dan Pak Camat kebetulan kami juga tidak terlalu serius ya dalam hal seperti itu. Kalau masalah format begitu Pak Ustadz kami tidak pernah, saya tidak pernah melakukannya. Dia menggunakan pakaian sesuka hatinya dan yang penting intinya sopan. Gaya beliau sendiri. Dengan gaya beliau sendiri yang gaul. Sahabat hati, sahabat dunia maya, di bayangan saya dan mungkin di bayangan Anda atau di benak kita semua, seorang pejabat negara penampilannya harus serba diatur oleh keprotokoleran penampilan. Ternyata kata Bu Dr. Lisa, Pak Camat berpenampilan seperti apa yang diinginkannya, yang penting sopan. Luar biasa. Dan Dr. Lisa yang terhormat, ketika Pak Camat misalnya menginginkan sesuatu berupa makanan tertentu, tetapi yang Dr. Lisa hidangkan justru bukan makanan itu. Bagaimana rautnya Pak Camat? Alhamdulillah sejak kami menikah Pak Camat itu tidak pernah menginginkan makanan yang maksudnya yang aneh atau makanan kesukaan. Dia tidak rewel dalam masalah itu Pak Ustadz. Beliau itu apa yang saya sajikan itu yang dia makan dan alhamdulillah dia tidak pernah protes. Jadi kami jalani kehidupan kami ini dengan santai-santai saja. Saya malah menjadi kasihan ke Pandias Hadi. Mengapa tidak terlalu banyak memilih makanan? Apakah ini karena seorang Dr. Lisa berkata semua makanan yang saya sajikan pasti syarat gizi dan nutrisi. Saya dokter percaya saja semuanya kepadaku. Apakah karena begitu dokter? Tidak begitu. Dia ini pemakan segala Pak ya. Dia tidak terlalu banyak memilih-milih makanan. Jadi makanan yang disajikan insya Allah bergizi dan semuanya dia juga suka dengan masakan yang ada di rumah. Sahabat hati, sahabat dunia maya, ternyata untuk menjadi pemimpin yang hebat itu janganlah terlalu selektif. Ketika istri menyajikan makanan sesuai dengan kemampuan istri menghidangkannya, cicipilah semuanya. Karena tidak mungkin istri menyajikan makanan yang justru akan meruntuhkan wibawa dan kedikdayaan suami. Itu pesan tersirat dari Dr. Andi Mukhlisa. Dan saya kembali ke Pak Andi Ashadi, dokter. Acara kita malam ini, Pak Andi Ashadi yang terhormat, adalah acara sejam lebih dekat, tetapi sepertinya masyarakat menginginkan semalam penuh lebih dekat dengan Pak Andi Ashadi. Itu salah satu buktinya karena alat yang saya gunakan ini untuk melihat dan membaca apresiasi dari masyarakat Ujung Bulu secara khusus dan masyarakat Bulukumba secara umum tak henti. Mungkin sebentar alat yang saya gunakan ini akan mengalami hang. Subhanallah. Dan saya juga sebagai pemandu acara ini Pak Camat baru kali ini harus membuka banyak tulisan dan saya tak tahu harus membacanya dari sisi mana. Sebegitu banyaknya. Yang pasti saya seakan-akan mewakili saudara-saudari kita ketika berada di kantor dan Pak Andi Ashadi berhadapan dengan pemerintah di beberapa desa dan kelurahan serta staf di lingkup kecamatan Ujung Bulu sendiri yang agak rewel. Diberitahu ke A malah melakukan C. Bagaimana Pak Andi Ashadi menangani semua itu? Alhamdulillah tidak ada Ustaz yang begitu. Karena semua kita selesaikan dengan komunikasi. Ya, kami panggil, atau saya yang datangi. Ya, kita komunikasi. Jadi selama rentang waktu 1,5 tahun ini, alhamdulillah tidak ada yang seperti itu di wilayah kami. Pak Andi Ashadi sangat reaktif ke saudara-saudari kita yang merupakan jajaran Bapak. Iya. Alhamdulillah karena memang yang harus kita lakukan itu jangan simpan masalah. Saya belajar yang satu yang tadi yang Bapak Andi Muhammad Sukri ajarkan ke kami, jangan pernah cerita orang di belakang. Itu akan bikin masalah baru. Kalau memang tidak senang atau apa, dan saya juga sikapnya gitu. Kalau ada saya tidak senang, saya langsung komunikasikan, saya tidak senang kau begitu. Saya juga dengan tipikal yang kadang nyablak istilahnya sahabat, itu nyablak. Ya kalau saya tidak senang saya langsung ngomong. Dan saya juga minta ke mereka, kalau saya keliru dalam mengambil kebijakan dalam apapun itu, tolong ditegur langsung. Ada salah kata kah, salah apa? Karena memang
Ya seperti saya kan kadang sadar juga bahwa itu kadang saya ceplas-ceplos pada saat rapat, tidak mungkin sedikit kasar kalau umpama ada. Tapi saya juga maunya mereka gitu ke saya. Pada saat ada kesalahan atau saya buat kesalahan dalam memimpin atau mengambil kebijakan, tegur. Supaya kita bisa diskusikan, kita cari solusi bersama. Itu mungkin Ustaz. Dan ada pertanyaan dari Andi F. Pitria yang bukan hanya akan membuat Pandiasadi gusar, saya pun gelisah karena Andi F. Pitria bertanya, "Tabe, di mana itu ganjengnya?" Ini pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya itu Ustaz, dia itu kakak saya. Itu Andi F. Fitria, itu Andi Fajar Fitria. Sebenarnya dia kakak tua memang, karena dia kakak tua lahirnya di kota. Kami ini anak kedua, kebetulan lahir di Ganjengi. Ganjengi itu Ustaz di Desa Topanda sekarang. Dulu masih desa Tanah Harapan bagi di Desa Topanda. Kebetulan saya lahir di rumahnya nenek itu hari, di rumahnya Keringile. Nah, cuman memang di KTP minta maaf Ustaz, saya akui saja bahwa saya perkeren lahir di Bulukumba, padahal aslinya itu memang lahir di Ganjengi. Dan memang Pandiasadi yang terhormat, Andi F. Fitria mengirimkan emoji tertawa lebar setelah menghadirkan pertanyaan yang bernada guyon itu. Terima kasih Bu Andi F. Fitria serta saudara dan saudari kita yang lain yang saya harus sapa, dan saya ingin menyapa sambil ucapkan terima kasih untuk semuanya. Dilah Septiviana HR, Sulaikho Al-Bajri, serta Mansur Rion yang berkata subhanallah, dan Ajir Muhajir Al-Bukisi. Sehat selalu untuk Pak Camat, sampaikan salam Bung Andi untuk beliau berdua dari Kalimantan Timur, dari Pak Ajir Muhajir Al-Bukisi. Waalaikumsalam. Serta Pak Daus Keyen, sehat selalu Om. Amin. Om dan Ketua, ada dua yang disematkan oleh Pak Daus Keyen ini, Om dan Ketua. Om Ketua, serta ada yang lain yang masih akan saya baca jika waktu masih memungkinkan. Penting ke acara seperti ini Pak Andiasadi, acara yang diadakan oleh Radio Cempaka Asri, bincang malam dan inspiratif sejam lebih dekat. Sepenting apa menurut seorang Pandiasadi SEMM? Ya seperti di judul bahwa sejam lebih dekat, artinya mungkin kalau kami di pemerintah itu pentingnya karena kita lebih tahu bahwa inilah pemerintah kita. Contoh, andai kan malam ini Ustadz tidak sebut nama asli saya, berarti orang tidak tahu bahwa nama asli saya itu Asadi. Saya lahir di mana, apa kehidupan saya. Ya ini pentingnya mengenal gitu, saling kenal. Kan tak kenal maka tak sayang, mungkin begitu Ustadz. Ya, demikian mungkin. Dan tak sadarkah Pandiasadi menjadi inspirator untuk saudara-saudara kita yang berhijrah? Alhamdulillah kalau dijadikan itu, tapi sebenarnya belum. Jujur kalau mau disebut Ustaz, hijrah itu kan sudah menjalankan semua sunnah ya. Nah, kalau saya ini belum, baru proses belajar. Dengan berhenti meninggalkan dunia hitam yang kemarin itu yang saya bilang. Yang kedua itu ya kembali belajar sholat yang baik, belajar mengaji dengan baik, bergaul dengan sahabat-sahabat yang selalu memberikan wejangan agama gitu. Tapi yang luar biasa dan mungkin agak terkesan berat bagi beberapa kalangan pemerintah di negeri ini adalah sebagai pemegang Garuda sekaligus sebagai pejuang subuh. Ketika Pak Andiasadi tertidur di larut malam dengan tugas-tugas yang menumpuk, lalu bangun di 3:30 dini hari untuk salat subuh, itu butuh kekuatan dengan nutrisi apa yang disiapkan oleh Dr. Lisa? Alhamdulillah tidak ada Ustaz, tidak ada perlu nutrisi apa-apa. Kita berusaha saja, belajar untuk ya itu diusahakan itu bahwa memang kalau sholat itu kan kewajibannya kita. Makanya walaupun saya tidur kadang jam 1, jam setengah 2,
Tapi alhamdulillah kadang dikasih bangun sama ibu Ustaz. Lebih banyak dia yang bangun salat subuh. Nah, ada yang menyampaikan fakta di saat masih kanak-kanak, Pak Arafas Manjul yang berkata, saya sering bersama beliau sejak kecil, tetapi malam ini saya harus jujur, Andi Ashadi itu asing bagi saya, karena yang terakrabkan ke saya hanya Andi Gatot. Kebetulan dulu kami bertetangga, lalu lama tak bersua dengan beliau. Sukses selalu Pak Camat, dari Pak Arafas Manjul. Amin. Beliau adalah seorang pendidik, beliau mengajar bahasa Indonesia di salah satu sekolah favorit di Kabupaten Bulukumba. Terima kasih Bung Arafas Manjul, dan saya pertegas nama beliau Andi Ashadi, SEMM. Tapi silakan Pak Arafas Manjul bertahan dengan nama Pandi Gatot. Tapi jika ada sesuatu yang diurus di lingkup pemerintahan Kecamatan Ujung Bulu, ingat nama beliau Andi Ashadi, SEMM. Jangan sampai Pak Arafas Manjul bertanya ke staf di mana ruangannya Pandi Gatot. Lalu staf Bapak menunjukkan ruangan Pak Camat, Pak Arafas Manjul protes, ini bukan ruangan Pak Camat, Pandi Gatot yang saya cari. Terima kasih Pak Arafas Manjul, dan juga untuk Nuni Rashid serta Dedi Rukman yang berkata, sangat inspiratif, salam hormat dari saya di Desa Bontomatekne, Kecamatan Rilau Ale. Terima kasih Pak Dedi Rukmana. Nah, sahabat hati, sahabat dunia maya, kita berada di akhir program. Apa yang Pak Andi Ashadi sampaikan ke masyarakat Ujung Bulu secara khusus terkait pilkada yang akan kita jelang ini? Terima kasih. Mungkin yang pertama yang saya harus sampaikan, karena kita sekarang lagi masih dalam masa pandemi ini. Kemarin pemerintah Kabupaten Bulukumba mengeluarkan surat edaran terkait protokoler kesehatan. Kemarin dulu telah terbentuk Satgas yang dipimpin langsung oleh Pak Dandim terkait pengetatan atau perlakuan protokoler kesehatan di wilayah Kabupaten Bulukumba. Jadi saya himbau kepada masyarakat Bulukumba, khususnya di Kecamatan Ujung Bulu, untuk lebih mematuhi, lebih disiplin. Karena apa? Ini untuk kebaikan kita bersama. Walaupun ini pandemi, kita tidak tahu kapan berakhir. Kami di komunitas-komunitas yang semua wajib, kita sudah wajibkan demi pemerintah, mensupport pemerintah dalam hal itu. Saya selaku members di komunitas, selaku pemerintah, jadi adalah tanggung jawab kami menghimbau bahwa tetap menggunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, dan lebih jaga wudhu. Insya Allah sehat. Yang kedua mengenai pilkada, pilkada ini mungkin di bulan 12. Yang saya himbau kepada masyarakat, pertama untuk teman-teman di ASN, kita netral. Walaupun kita punya hak memilih, tapi kita tidak boleh mengikut, maksudnya berkampanye. Sekarang apalagi KSN ketat, aturan-aturan KSN yang dijaga oleh Bawaslu, mulai dari Panwas kecamatan dan kabupaten itu ketat. Jangan sampai karena kita dianggap berpihak kepada salah satu calon, khusus buat pegawai, itu akan merugikan kita. Yang kedua, buat sahabat-sahabat yang masyarakat, sahabat-sahabat sekalian, kalau saya bisa bilang perbedaan itu kan berkah. Tidak usah kita saling ngotot-ngototan, kayak beda pilihan itu kan biasa dalam demokrasi. Tidak usahlah kita ngotot, apalagi kadang baku hina.
Karena apa? Tidak ada musuh yang abadi di dalam politik. Itu saja mungkin Ustaz. Satu lagi Pak Andias Hadi, apa pesan Pak Andias Hadi SEMM untuk segenap kepala desa dan kepala kelurahan di lingkup Kecamatan Ujung Bulu? Kalau kami di Ujung Bulu Ustaz, karena kelurahan semua, ada yang satu yang tetap pakai prinsip bahwa kita ini pelayan. Jangan sampai masyarakat terbebani dalam tanda kutip karena kita. Kalau perlu kita yang turun ke lapangan, lihat itu masyarakatmu. Karena apa? Saya yakin, semua yakin kalau kita muslim bahwa apapun, jabatan apapun yang kita emban sekarang, itu tanggung jawabnya di pengadilan akhirat nanti. Itu saja mungkin Ustaz, dan saya yakin itu. Dan baik, saya juga meminta Bu Dr. Lisa untuk menyapa segenap ketua tim penggerak PKK istilahnya di lingkup Kecamatan Ujung Bulu. Silakan dokter. Pesan saya untuk para kader-kader yang ada di lingkungan masing-masing, tetap memberikan edukasi kepada masyarakat agar kiranya dia selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, rajin mencuci tangan memakai sabun, dan selalu jaga jarak. Karena para kader dan para kader PKK adalah penyambung lidah dari kami. Jadi saya harapkan untuk selalu mengkampanyekan agar selalu menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Satu hal juga saya ingin tanyakan dokter, seringkah ada masyarakat atau pasien yang berobat ke dokter atau berkonsultasi ke dokter yang tak tahu bahwa dokter adalah istri Pak Andias Hadi, istri Pak Camat? Sering sekali Pak Ustadz. Kebetulan masih banyak masyarakat Bulukumba ini yang belum tahu kalau saya istri beliau. Dan pada saat mereka berkunjung, mungkin dia baru nyadar kalau saya ini istrinya Pak Camat, mungkin karena ada teman yang menyapa atau biasa juga yang membawa pasien itu biasanya mengenali saya. Kebetulan pasiennya tidak tahu saya, yang mengantar yang biasanya yang kenal saya kalau saya istri beliau sebagai istri camat. Baik, sahabat hati, sahabat dunia maya, Pak Camat Ujung Bulu dan istri beliau, Dr. Andi Mukhlisa, adalah dua pribadi dengan tugas penting yang dijalankan oleh beliau berdua, justru sering berhadapan dengan kalangan-kalangan yang tidak mengetahui siapa beliau berdua sebenarnya. Tetapi Pak Camat dan istri beliau tetap menjalankan agenda seperti biasa, dan ada prinsip yang diperdengarkan oleh Pak Andias Hadi bahwa tak perlu mengenalkan diri kepada masyarakat, biarlah pengabdian kita jalankan, karena masyarakat kenal atau tidak, yang penting kita menjadi pelayan negara dengan baik dan benar, itu sudah lebih daripada cukup sebagai pengabdian. Baik sahabat hati, sahabat dunia maya, di bincang malam dan inspiratif ini bersama Bapak Andias Hadi SEMM dan Bu Camat Ujung Bulu, yakni Dr. Gigi Andi Mukhlisa, saya Andi Satria mengajak Anda untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, dan jika Anda mendengar kabar tentang seseorang, terkhusus tentang Pak Andias Hadi sebagai Camat Kecamatan Ujung Bulu, jangan buru-buru menyimpulkan. Beliau membuka pintu selebar-lebarnya dan telepon genggam beliau aktif 24 jam untuk Anda tanya langsung kepada beliau apa kabar yang Anda dengar, apa problema yang Anda hadapi. Semoga bermanfaat, kiranya berkenan. Kita bertemu lagi di bincang malam dan inspiratif edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki.